Panggil Ustadz Sem aja ya. Nah, Ustadz Sem. Ustadz Sem. Karena sesuai kebiasaan. Iya benar. Ustadz Sem. Ustadz Sem, tentang keteladanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya kita tadi sedikit berbincang ya sebelum memulai podcast bahwa untuk membahas secara penuh tentang keteladanan Nabi Muhammad tentunya tidak cukup waktu mungkin karena kan dari Nabi Muhammad lahir sampai wafat tentunya itu 63 tahun rasanya tidak akan cukup muat paling betul. Jadi pada awal mula podcast kali ini mungkin saya akan bertanya tentang apa saja barangkali keteladanan Nabi Muhammad yang bisa kita highlight gitu ya, yang bisa kita angkat sehingga itu tadi mampu untuk merangkum keteladanan Nabi dimulai dari Nabi lahir sampai dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tafadhol Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Baik Ustaz Dena, alhamdulillah kita pada kesempatan kali ini dapat bertemu ya. Alhamdulillah saya berbincang langsung secara eksklusif. Betul. Eksklusif. Sangat eksklusif di media Sirko Ramadan ya. Siraman Kalbu Ramadan. Ana berharap, kita semua berharap apa yang disajikan di sini dapat bermanfaat untuk pemirsa sekalian. Amin. Amin, amin ya Allah. Berkaitan dengan suri toladan, Allah Subhanahu wa taala menegaskan bagaimana Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini memiliki nilai yang sangat luhur, yang sangat luar biasa, istimewa. Kalau Allah Taala fi Qur'anil Karim, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa innaka la'ala khuluqin adzim. Wa innaka la'ala khuluqin adzim. Dalam ayat yang lain juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Setidaknya dua ayat ini saja menyinggung, membahas tentang bagaimana Nabi Muhammad SAW ini memiliki nilai yang lebih dibandingkan manusia yang lain, bahkan dibandingkan makhluk yang lain. Allah tidak hanya menciptakan manusia, Allah juga menciptakan jin, Allah juga menciptakan benda mati yang lainnya, ya seperti bangku, gitu ya, batu dan lain sebagainya. Namun manusia ini menjadi sempurna karena salah satunya istimewa. Keistimewaan itu adalah dari Nabi Muhammad SAW. Dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala Rasulullah ini, wa innaka la'ala khuluqin adzim. Wahai engkau Nabi Muhammad, innaka sesungguhnya engkau la'ala khuluqin adzim, memiliki akhlak yang sangat agung. Bahkan di situ disebutkan bukan khuluqin karim, tapi khuluqin adzim. Sangat besar sekali keagungannya, akhlaknya, kemuliaannya. Disitulah Nabi Muhammad SAW memiliki nilai lebih dibandingkan makhluk yang lainnya. Nah, dalam ayat yang lain yang tadi disebutkan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Selain akhlak yang sangat agung, Nabi Muhammad SAW juga disematkan pada beliau ini, dalam diri beliau ini, uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi, kata Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya telah ada pada diri Nabi Muhammad SAW, fi Rasulillah, dalam diri Nabi Muhammad SAW, uswatun hasanah, ketauladanan yang baik. Bagi siapa? Nah, bukan buat siapa-siapa, tapi liman kana yarjullah, siapa saja yang mengharapkan dari Allah Subhanahu wa taala, yang berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal yaumal akhir, juga siapa saja nih yang beriman kepada yaumul akhir, wa dzakarallaha katsira, dan kepada dan siapa saja orang-orang yang mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan sangat banyak. Jadi pribadi uswah hasanah Nabi Muhammad SAW ini dapat dilihat, dapat dinilai hanya oleh orang-orang tertentu. Bagaimana caranya agar kita dapat melihat kepribadian Nabi Muhammad SAW? Baik seutuhnya ataupun hanya sebagian. Syarat-syaratnya yang pertama adalah liman kana yarjullah. Kita berharap atau tidak kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kita sudah beriman,
kemudian beriman kepada yaumul akhir dan selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala, Allah akan bukakan nih pribadi Nabi Muhammad ini memiliki uswah hasanah yang dapat diteladani. Gitu. Jadi meskipun sebetulnya Nabi Muhammad SAW dalam potensi dirinya itu punya uswatun hasanah, tapi tidak semua mampu melihat hal itu. Tidak semua sadar dengan hal itu. Sekarang kita bercermin. Apakah kita sadar bahwasanya Nabi Muhammad SAW ini memiliki uswatun hasanah yang dapat kita ikuti atau tidak? Seandainya dalam diri kita, oh sepertinya ini manusia biasa saja, dipertanyakanlah keimanannya. Maka dia harus kembali memperkuat keimanannya agar dia dapat melihat contoh manusia, idealnya manusia, standar kebaikan manusia itu yang paling minimum pada diri siapa? Nabi Muhammad SAW. Jadi sebuah keberuntungan, alhamdulillah gitu ya, kita sebagai manusia punya Rasul sama-sama manusia. Iya, betul. Artinya kan masih bisa diikuti, Ustaz. Iya, Ustaz. So, sekarang bayangin, Allah Subhanahu wa taala ini menciptakan dua makhluk untuk beribadah. Apa saja? Wa khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku, kata Allah Subhanahu wa taala, menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Betul. Artinya kan ibadah yang dilakukan manusia ini sama seperti ibadah yang dilakukan oleh jin. Iya. Kita punya Rasul itu manusia. Dan tidak ada Rasul dari golongan jin, Ustaz. Tidak ada Rasul, tidak ada Nabi dari golongan jin. Tapi mereka harus mengikuti ajaran Nabi Muhammad untuk jin zaman sekarang. Gitu ya. Harus mengikuti ajaran Nabi Muhammad dengan bentuk makhluk yang berbeda. Padahal bukan jenisnya gitu. Bukan jenisnya. Kita sebagai manusia punya Rasul sama-sama manusia. Artinya ketika Nabi Muhammad itu mampu, tentu kita mengukur, oh kita pun mampu. Karena sama-sama manusia. Gitu. Itu keunikannya. Tapi balik lagi ke ayat yang tadi, ternyata keteladanan Nabi ini tidak bisa dilihat oleh semua orang. Tidak bisa diakui oleh semua orang. Harus ada tahapan-tahapannya, terutama perihal keimanan. Nah itu. Nah kemudian ada yang unik, Ustaz. Ketika itu Nabi Muhammad SAW atau Siti Aisyah, istri Nabi Muhammad SAW, pernah ditanya oleh sahabat Nabi tentang bagaimana sih akhlak Nabi Muhammad SAW. Sebetulnya apa atau seperti apa akhlak Nabi Muhammad SAW? Siti Aisyah itu pernah ditanya oleh sahabat Nabi, Sa'ad bin Hisham. Qala Sa'at Aisyata, telah ditanya atau su'ilat Aisyah tuh telah ditanya Siti Aisyah. Qalat akhbirini, coba kasih tahu dong saya. Kepada Siti Aisyah itu, seperti apa sih an khalqi Rasulillah, tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, apa jawaban Siti Aisyah? Khuluquhul Qur'an. Akhlak Nabi Muhammad ini adalah Al-Qur'an. Nah, akhlak Nabi Muhammad adalah Al-Qur'an. Bagaimana mungkin Nabi Muhammad sebagai manusia dan Al-Quran sebagai kalamullah disandingkan, digabungkan dalam sebuah perawakan? Logikanya kan begitu. Bagaimana mungkin Al-Quran ini adalah representasi atau Rasulullah SAW ini adalah representasi dari pengaman Al-Quran? Bagaimana mungkin? Sangat mungkin. Kenapa demikian? Karena Rasulullah sendirilah yang menerima Al-Quran. Beliau yang menghayati tidak hanya pesannya, seluruh maknanya. Beliau satu-satunya makhluk yang memahami apa pesan Allah Subhanahu wa taala yang tersirat dalam Al-Quran. Maka pribadi Nabi Muhammad SAW ini adalah role model yang paling unggul. Kalau misalnya kita punya role model, wah saya kayak pingin kayak si itu, kayak pingin saya kayak si A, si B gitu ya. Karena suatu hal, wah pingin mirip dengan itu, dengan gaya rambutnya, sama itu pakaiannya, gitu kan, sama itu cara berbicaranya. Nah Nabi Muhammad ini komprehensif, syamil, kamil. Insyaallah. Selain sempurna, tapi kamil, melingkup semua hal. Itu role modelnya. Jangankan cara bagaimana Nabi Muhammad SAW sholat, gitu ya, untuk menggapai sunnah maksimalnya. Bagaimana cara beliau berbicara, bahkan cara berjalan, bahkan cara buang air kecilnya seperti apa, tidurnya seperti apa. Itu bagian dari role model
yang masuk dalam turunan akhlak tadi. Jadi akhlak ini tidak terfokus pada hal-hal yang dia baik, Betul. dia jujur, no. Tapi semua yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW Ya. itu masuk dalam ruang lingkup akhlak. Itu Ustaz. Nah makanya tadi kan balikan sama pertanyaan antum. Terus bagaimana akhlak atau seperti apa akhlak yang bisa kita lakukan yang relate, yang relevan dengan kehidupan bermasyarakat saat ini? Saat ini betul. Gitu kan? Ya. Nah Nabi Muhammad SAW ini berakhlak tidak pada masa kerasulan saja, tapi Nabi Muhammad SAW sudah berakhlak jauh sebelum itu. Makanya gelar Al-Amin, orang yang dipercaya, itu salah satu bukti pengakuan orang-orang masyarakat kala itu tentang adanya akhlak yang baik. Andai kata, na'udzubillah min andai katanya, andai kata kerasulan itu, kenabian itu adalah pintu membuka akhlak yang baik, maka tidak akan ada Al-Amin sebelum menjadi Rasul. Karena ada Al-Amin, orang yang dipercaya sebelum menjadi Rasul, ini membuktikan bahwasanya pada zaman itu orang-orang pun berakhlak yang baik. Pada zaman itu. Jadi sudah baik akhlaknya. Sudah baik Sudah baik akhlaknya. akhlaknya. Hanya jadi pertanyaan, lalu untuk apa Nabi Muhammad diutus? Kan begitu ya. Betul. Maka kita lihat hadisnya. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Itu yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi. Sungguhnya aku, kata Nabi Muhammad SAW, bu'itsu diutus liutammima untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Ya. Artinya akhlak baik itu sudah ada, hanya belum sempurna. Akhlak yang baik itu sudah ada, hanya belum sempurna. Rasulullah diutus kepada umat manusia, sempurnalah akhlak itu. Kenapa menjadi sempurna? Salah satu unsur faktor yang paling penting adalah karena dicontohkan langsung oleh Nabi Muhammad SAW sebagai figur sentral. Kalau zaman dulu akhlak itu baik itu ada, tapi ikut siapa? Gak ada contoh nih. Iya. Semua hanya berkaitan dengan hati nurani. Wah kayaknya seperti ini tuh baik nih, tolong menolong itu. Sepertinya, gitu ya. Oke. Berkutat dengan perasaan. Tapi ketika jadi Rasul, Nabi Muhammad SAW tidak hanya jadi Rasul, tapi jadi role model. Bagaimana akhlak itu dapat dilakukan, dikerjakan. Itu. Bahkan dalam riwayat yang lain Ustaz, innama bu'itsu liutammima solihal akhlak disebutnya. Itu riwayat Imam Ahmad. Solihal akhlak. Sesungguhnya aku Rasulullah SAW diutus itu untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Jadi akhlak baik itu udah ada Ustaz. Sudah ada. Nah, diutus oleh Rasulullah SAW agar lebih sempurna. Iya. Gitu. Jadi Nabi itu bukan membangun akhlak. Nah, Nabi Muhammad itu tidak membangun akhlak dari awal. No, tapi menyempurnakan. Ibarat bangunan ada yang bolong-bolong gitu ya. Terus ditambal gitu. Oke. Finishing. Iya. Tapi kan dulu Ustaz, kalau anak paham ya Ustaz ya. Jadi kan umat zaman ya pasca para nabi Muhammad itu kan dikenal dengan umat jahiliyah Ustaz. Itu kan seperti halnya jadi mereka tuh saking jahiliyahnya, apakah emang benar-benar tidak berakhlak gitu kan sehingga disebut jahiliyah gitu. Tapi kan barusan kata antum sebutkan bahwa ternyata umat sebelumnya itu sudah berakhlak. Betul. Lalu jahiliyah itu disematkan kepada siapa Ustaz? Nah, sebelum itu Ustaz, apa sih contoh umat Nabi Muhammad SAW atau sebelum Nabi Muhammad diutus ya? Orang Arab zaman itu, Nabi Muhammad sebelum jadi Rasul, seperti apa akhlaknya? Begitu ya? Iya, betul. Sama seperti halnya orang kebanyakan. Ada orang yang berakhlak baik, ada pula orang yang berakhlak buruk. Contoh akhlak baik orang-orang Arab kala itu sebelum Nabi Muhammad SAW jadi Rasul. Pertama contohnya adalah kedermawanan, al-karamah. Orang-orang zaman dahulu, jadi gambarannya seperti ini Ustaz. Arab itu, Ka'bah terutama, itu merupakan kota perdagangan kala itu Ustaz. Jadi Ka'bah itu sentralnya pasar dunia lah anggap. Semua orang itu datang ke Ka'bah, ke Mekah bukan untuk beribadah,
tapi untuk saling mendagangkan, jual beli ya Ustaz ya? jual beli. Itu kenapa ada Abraha, Ustaz. Abraha yang orang Afrika itu, Iya. kenapa ingin merobohkan Ka'bah? Karena dia cemburu. Kenapa pusat perdagangan dunia ini ada di Arab? Orang Afrika ketika itu, kerajaan Abraha ketika itu gak kebagian lah kita. Semuanya datang ke Arab, dari Nusantara datang ke Arab, dari Romawi datang ke Arab, Persia datang ke Arab. Nah, karena semua orang datang, ini karomahnya atau kedermawaannya orang Arab ya. Orang Arab itu ketika itu terutama orang Quraisy. Iya. Orang Quraisy ini dedengkotnya orang Arab nih. Turunannya Dedengkot. dedengkotnya. Turunannya langsung dari Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Nah, pokoknya orang atau suku yang paling berpengaruh di situ. Bahasa kitanya mah jadi marbotnya Ka'bah. Jadi Ka'bah itu diurus langsung oleh orang Quraisy. Orang Quraisy melihat, wah Arab ini potensial, semua orang datang ke Arab untuk berdagang, untuk menjaga kenyamanannya, untuk menjaga hubungan baiknya dan sebagainya. Orang Arab, khususnya orang Quraisy ketika datang kepada mereka orang-orang asing, mereka suguhi dengan berbagai macam makanan dan minuman. Arab ini gersang, zaman sekarang aja panas, apalagi zaman dulu. Zaman sekarang panas, apalagi zaman dulu. Jadi air Zam-Zam itu diurus langsung oleh Bani Quraisy. Ketika ada orang yang datang dari mana? Dari Sin, dari Cina, dikasih air Zam-Zam. Wah, semua orang datang dikasih minuman. Datang dari Nusantara dikasih minuman. Tidak hanya di situ. Mereka masuk lagi ke wilayah Arab, semakin dalam. Orang-orang Arab di situ nyembelih onta. Enggak tanggung-tanggung, enggak 1, 2, berpuluh-puluh, 40, 50, bahkan ratusan, tergantung musimnya. Dibagikan kepada siapa? Orang-orang yang datang. Jadi kedermawanan bangsa Arab sampai saat ini itu sudah mengakar. Bahkan sejak Nabi Muhammad SAW sebelum jadi Rasul. Bayangin kita, semua orang Arab teh datang dan semuanya dikasih suguhan. Kita aja mungkin belum mampu gitu ya. Betul. Nanti Lebaran semua yang warga di desa itu datang ke rumah, kira-kira gimana? Kan kewalahan gitu. Nah, itu salah satu bentuknya. Iya. Kemudian yang paling menonjol figurnya adalah Nabi Muhammad SAW, Al-Amin. Diyakini, dipercaya sebagai orang yang tidak pernah berbohong kepada siapapun oleh orang Arab saat itu. Meskipun Nabi Muhammad ketika itu belum jadi Nabi. Belum jadi Nabi. Jadi track record Al-Amin ini sangat panjang sekali. Enggak ujug-ujug, oh itu enggak pernah bohong, kita sebut Al-Amin ya. Oh enggak. Tidak sesimpel itu ya. Tidak sesimpel itu. Beliau punya riwayat yang sangat panjang sampai diakui betul bahwasanya beliau itu Al-Amin. Tidak sampai di situ, Ustaz. Bahkan ketika jadi Rasul pun, sudah jadi Rasul, beliau masih menyandang gelar Al-Amin oleh musuh-musuhnya. Jadi ketika Nabi Muhammad mau hijrah saatnya, Nabi Muhammad ini akan hijrah berdua dengan Sayyidina Abu Bakar. Yang lainnya sudah duluan, rombongan Sayyidina Umar bin Khattab dengan orang-orang muhajirin yang lainnya. Kemudian rombongan selanjutnya ada Nabi Muhammad dan Abu Bakar Siddiq. Kemudian rombongan selanjutnya ada keluarga tapi golongan yang muda seperti Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan lain-lain gitu ya. Nabi Muhammad ketika hendak hijrah, beliau menitip ke Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Mudahnya seperti ini, wahai Ali, saya titipkan, saya punya titipan orang lain nih. Orang lainnya ini musuh-musuhnya, orang-orang yang tidak beriman, orang-orang yang memerangi Nabi Muhammad. Tapi nitip emas, nitip barang yang berharga ke Nabi Muhammad tetap. Karena Nabi Muhammad ini mau hijrah, kan otomatis ditinggal nih, nitip nanti kembalikan ya. Betul. Untuk aman ya, supaya aman begini. Saking Al-Aminnya, meskipun secara keimanan orang itu dimusuhi gitu ya, secara keimanan orang-orang musyrik itu memusuhi Nabi Muhammad, tapi tetap perihal apakah dia orang yang jujur, orang yang amanah, mereka percaya. Jadi secara keimanan kita mungkin beda, kita kata orang musyrik itu ya. Tapi untuk barang berharga, wah kayaknya hanya kamu yang dipercaya. Saya titipkan itu.
Itu salah satu keunikannya. Jadi Nabi Muhammad ini apa ya? Potensi atau kepemilikan akhlaknya itu sudah dipupuk sejak lama, sedari kecil. Ketika menjadi Rasul, maka berbedalah akhlak itu posisinya. Yang awalnya adalah sebagai nilai sosial, sosial menjadi nilai agama, nilai keislaman. Ketika sudah menjadi nilai keislaman, maka apa yang membedakan dengan orang-orang yang berakhlak sebelum jadi nabi? Iya, Gitu ya, sebelum Nabi Muhammad jadi nabi, yang membedakannya adalah ketika seseorang berakhlak dan dia melihat Rasulullah SAW sebagai role model, maka pahala yang menjadi salah satu imbalannya. Gitu. Kalau orang yang tadi nih, orang Arab sebelum Nabi Muhammad jadi Rasul, dia wah berakhlak yang baik dan sebagainya. Imbalannya adalah apa yang bisa dia raih di dunia. Tapi ketika Nabi Muhammad jadi Rasul, imbalannya selain apa yang dia raih di dunia, tapi dia juga menjadi pahala bagi dia. Gitu. Itu bedanya, Ustaz. Oke, Taslim kita tidak sebentar kita infokan untuk Sobat Ihsan di rumah bahwa Pondok Pesantren Modern Al-Ihsan masih membuka pendaftaran sampai tanggal 2 Mei. Jadi untuk Sobat Ihsan yang dimanapun antum berada, jika ingin mengetahui info lengkap tentang Pondok Pesantren Modern Al-Ihsan, bisa menghubungi kontak yang ada di YouTube ya. Baik, seperti itu. Saat kita lanjut. Baik. Tadi antum menjelaskan, dari penjelasan antum tadi antum ada kutipan ayat saja. Itu yang tadi Al-Ahzab ayat 21. Al-Ahzab ayat 21, bahwa itu kan yang saya pahami itu kan Allah begitu tegasnya, begitu luasnya gitu ya, bahwa menegaskan bahwa ada pada diri Rasulullah yaitu suri tauladan. Gitu saja. Maka Allah arahkan bagi siapa hamba Allah yang dimangkana yarjullah tadi saja. Betul. Wa yaumul akhir wa dzakarallaha katsiran. Ustaz, itu yang melatar belakangi gitu ya. Sebab Allah menurunkan ayat tersebut, tentunya itu ada peristiwa ya saja yang di situ langsung memunculkan sosok Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barangkali bisa dijelaskan peristiwa apa yang sehingga Allah di situ dengan tegas, ya contoh nih nabimu gitu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Al-Ahzab ayat 21 saja. Ya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ayat ini turun ketika peristiwa perang Ahzab atau perang Khandaq. Perang Parit. Perang Parit. Ayat ini turun ketika perang Parit atau perang Khandaq. Ketika itu orang muslim Madinah, di Madinah ketika itu menerima perlawanan dari orang-orang musyrik. Baik itu dari kalangan Yahudi, baik itu dari kalangan musyrik Mekah yang datang, baik itu dari kalangan yang lain. Jadi awalnya ini ada semacam adu domba, San. Jadi di Madinah itu kan gak cuma muslim aja. Banyak juga kelompok-kelompok Yahudi, ada Yahudi Bani Khazraj dan lain-lain ya. Salah satu kelompok Yahudi ini dia merasa tidak senang karena dianggap wah saya tidak dihargai dan lain-lain. Akhirnya orang Yahudi ini dia mengadu domba, menghimpun orang-orang yang tidak suka dengan Islam dan Nabi Muhammad untuk menyerbu kota Madinah atau Madinah. Nah, akhirnya terkumpullah pasukan yang sangat banyak dari kaum musyrik untuk menyerbu Madinah. Dari kejauhan sudah terlihat ini akan diserbu nih Madinah nih. Sudah terlihat. Akhirnya apa yang dilakukan ketika itu? Semua orang-orang ahli perang ketika itu berkumpul. Karena Madinah ini dikepung oleh orang-orang musyrik ketika itu. Semua ahli perang dari kaum muslim ini berkumpul. Kita merancang strategi yang terbaik.
Sampai akhirnya salah satu sahabat Nabi yang masyhur, yang famous, yang terkenal, yaitu Sayyidina Salman Al-Farisi, itu memberikan usulan. Ya. Dulu ketika saya di Paris, di Persia, ketika perang itu kami membuat parit. Parit itu semacam solokan. Nah, akhirnya diusulkanlah pembuatan parit itu kepada Rasulullah SAW dan diiyahkan. Dan paritnya itu luar biasa, sangat panjang. Panjangnya 5 kilo. Panjangnya 5 kilo. Panjangnya mengelilingi kota Madinah 5 kilo. Bayangin. Dan pasti dalam misalnya. Dalamnya Allahumma sholli ala Muhammad, dalamnya itu 3 meter ke bawah. Lebarnya 4 meter. Jadi ibarat bikin selokan, Ya. selokan panjang 5 kilo, lebarnya Bikin irigasi 4 sungai. meter. Ini bukan selokan ini mah. Ya. Bikin sungai gitu. Tingginya 3 meter. Dan itu semua digali. Nggak ada alat berat. Iya, betul. Seperti sekarang beko dan sebagainya nggak ada. Iya. Semuanya digali. Siapa yang menggalinya? Orang-orang muslim saat itu bekerja sama dengan orang-orang penduduk Madinah yang lain, yang bukan muslim, Yahudi dan lain-lain. Iya. Itu karena ada ikatan piagam Madinah. Ketika Madinah diserang, semua warga Madinah harus membahu-membahu, baik itu muslim ataupun non muslim. Iya. Ini kan yang diserang Madinah. Gitu. Semua orang Madinah di situ bekerja sama membangun parit yang begitu panjang, begitu lebar. Di awal semangat, karena gambarannya wah gitu kan, biasa ya di awal. Di pertengahan, kemudian semakin akhir, para sahabat Nabi mulai merasakan lelah, capek. Bagaimana tidak? Betul. 5 kilo, 3 meter. tinggi 3 meter, lebarnya 4 meter. Kuburan aja kan gak segitu gitu lah. Ini tingginya 3 meter, 3 meteran. Sahabat Nabi mulai lelah. Tapi Nabi Muhammad SAW di situ memberikan contoh, memberikan teladan. Nabi Muhammad pun sebagai pemimpin masyarakat kala itu tidak hanya tunjuk tangan, tapi beliau pun sama, ikut menggali, ikut mengangkat apa istilahnya, pacul lah gitu ya, betul. untuk menggali dan membuat parit. Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin kala itu memberikan contoh sepenuhnya, ikut menggali dari awal hingga akhir. Dari sinilah ayat ini turun. Laqad kana lakum fi Rasulillah. Pada diri Nabi Muhammad itu sudah ada tauladan yang baik. Tuh sudah dikasih contoh. Masa masih mengeluh? Oke. Kalian dan Nabi Muhammad sama-sama manusia. Nabi Muhammad mampu, kenapa kalian tidak? Oh, dan lain sebagainya. Semangatnya Nabi Muhammad sangat tinggi, kenapa kalian semakin melempem? Gitu. Semakin menurun. Paham, Ustaz. Ayat itu turun. Laqad kana lakum terus sampai akhir. Ya. Nah, dari sini juga salah satu mukjizat Nabi Muhammad ada yang nampak. Salah satunya adalah keluarnya air-air dari sela-sela Nabi Muhammad SAW. Ketika air itu kurang untuk minum dan sebagainya, itu salah satu mukjizat Nabi adalah keluarnya air dari telapak dari tangan Nabi. sela-sela jari Nabi Muhammad SAW yang langsung bisa diminum. Gitu. Salah satu mukjizat Nabi ya, mukjizat Nabi Muhammad SAW ketika itu. Itu kurang masyhur loh, Ustaz. Yang mukjizat dari tangan apa? Keluar air dari tangan tuh maksudnya Jarang lah. jarang diketahui banyak orang, Ustaz. Iya, banyak orang. Nah, Ustaz, Itu peristiwanya peristiwa Khandaq gitu. itu kan konteksnya dalam peperangan ya, Ustaz. Nah, Lantas untuk amaliyah yang lain seperti ibadah. Contoh hari ini nih, contohnya kita berpuasa. saum. Apakah itu juga bisa di relate atau mungkin beda dalil atau beda ayat yang turun, Ustaz? Nah, para ulama mufassirin terutama orang-orang mufassir, para ahli tafsir itu berbeda pendapat perihal ayat ini. Apakah ayat ini Nabi Muhammad SAW sebagai tauladan itu hanya pada konteks ketika perang Khandaq saja, atau justru ayat ini juga berlaku untuk hal apapun selain pada perang Khandaq? Ya. Berlaku untuk umum gitu. Meskipun sebagian besar para ulama meyakini bahwa atau menafsirkan bahwa ayat ini berlaku untuk kehidupan manusia secara utuh, Ya. apapun konteksnya, lintas waktu, lintas tempat dan lain sebagainya. Maka Nabi Muhammad SAW ini punya suri teladan. Nah, ini ayat yang dasarnya yang dijadikan asasnya
yang bisa dipraktekkan untuk siapapun manusia gitu ya. Umat Nabi Muhammad SAW. Nah, hanya saja para ulama ini juga berbeda pendapat. Apakah semua yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW setelah jadi Rasul itu bisa diikuti atau tidak? Pertanyaannya itu. Iya, betul. Apakah Nabi Muhammad ini setiap detiknya berposisi sebagai Rasul, atau ada momen-momen tertentu Nabi Muhammad itu berposisi sebagai manusia biasa. Ya. Oke. Atau berposisi sebagai pemimpin masyarakat, atau berposisi sebagai seorang pedagang misalnya. Iya, betul. Nah, ini perbedaan pendapat perihal itu. Apakah kerasulan ini melekat pada diri Nabi Muhammad SAW? Dalam artian melekat itu ketika ada pernyataan, maka itu adalah hadis Nabi Muhammad SAW yang harus diikuti dan yang harus pula diyakini itu adalah bagian dari risalah gitu, kenabian. Atau ada momen-momen tertentu yang tidak bisa diikuti. Gitu. Contoh misalnya sesuatu yang khususiyatun Nabi SAW, sesuatu yang khusus untuk Nabi Muhammad SAW. Contoh, Rasulullah SAW menghimpun 9 istri. Istri Nabi Muhammad SAW kan lebih dari 4. Betul, Ustaz. Itu satu. Pertanyaannya apakah bisa diikuti? Ya, betul. Nah, apakah jadi wajib untuk mengikuti? Gitu ya? Atau bahkan jadi wajib untuk mengikuti? Nah, itu kan pertanyaan gitu. Ya, betul. Mungkin pemirsa terutama perempuan, wah pasti menolak keras ya. Istri 9, jangankan pemirsa, istri saya juga kayaknya nggak mau gitu. Iya, betul. Itu satu. Tapi itu dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, terjadi dalam hidup Nabi Muhammad SAW. Betul. Tidak bisa dipungkiri. Betul. Kemudian Rasulullah SAW tidak menerima zakat. Tidak menerima zakat. Dan tidak pula menerima sedekah. Tidak menerima sedekah. Tidak menerima sedekah. Nabi Muhammad SAW itu hanya menerima hadiah. Tuh. Apakah juga berlaku untuk kita? Pertanyaannya kan gitu. Betul. Sekarang sedekah aja masih sangat banyak orang yang membutuhkan gitu. Gitu. Kemudian hal yang lain, sholat malam, sholat tahajud itu wajib untuk Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad wajib saja. Jadi Nabi Muhammad itu punya kewajiban sendiri sebagai seorang Rasul. Salah satunya adalah sholat tahajud. Untuk kita kan sunnah. Betul. Gitu. Itu pertanyaan-pertanyaan yang mungkin menimbulkan pertanyaan lain. Apakah apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad itu betul-betul 100% bisa dicontoh? Atau bahkan harus dicontoh atau tidak? Itu yang menjadi perdebatan para ulama. Ya. Akhirnya di ulama kontemporer gitu ya, ulama modern itu mengklasifikasi ulama mukhalif gitu ya, ulama-ulama yang bukan salaf. Itu mengklasifikasi Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul melekat seumur hidupnya. Gitu ya, sampai beliau wafat setelah jadi Rasul, dan itu melekat. Hanya saja ada dua bentuk atau dua klasifikasi yang bisa diikuti. Mengikuti Nabi Muhammad SAW berdasarkan bentuk amalan dan esensi atau isi. Yang kedua hanya mengikuti isi atau esensinya saja. Contoh gambarannya Ustaz. Mengikuti Nabi Muhammad SAW bentuk dan esensinya. Contohnya adalah semua hal-hal yang wajib. Sholat. Itu kita harus mengikuti bentuknya. Betul. Nabi Muhammad berdiri, kemudian ruku, kemudian i'tidal, kemudian sujud, tasyahud, salam. Bentuknya harus diikuti. Begitu juga dengan esensinya. Kekhusyuannya, doanya, apa sih maksud dari sholat itu, dan sebagainya. Jadi tidak bisa dipisahkan. Ada beberapa orang di kita gitu ya, yang menganggap sholat itu yang penting ingat kepada Allah. Salah kaprah. Hal-hal yang wajib itu harus diikuti bentuk dan esensinya. Haji misalnya, harus di Mekah, nggak bisa ke Ajabar. Iya betul. Jadi harus semuanya bentuk dan esensinya. Bentuk dan esensinya itu hal-hal yang wajib. Tidak hanya esensinya saja gitu. Ya, zakat membagikannya kepada siapa? Kepada orang-orang yang ditentukan dalam ayat. Betul.
8 yang asnaf itu gitu. Saum yang wajib Ramadan ya harus di bulan Ramadan. Cara saumnya harus begitu, tidak makan, tidak minum. Enggak, oh saya mah saumnya puasanya hanya puasa minum saja. Enggak bisa. Karena bentuk dan esensinya yang harus diikuti. Itu hal-hal yang wajib. Betul. Adapun hal-hal yang sunnah boleh diikuti dengan bentuknya, namun esensinya itu yang paling utama. Hal-hal yang sunnah, Jadi esensinya lebih utama. lebih utama. Okay. Kenapa demikian? Karena bisa saja hal yang sunnah ini apa istilahnya berkaitan dengan sosial, masyarakat. Itu diantaranya hal-hal yang sunnah. Contoh misalnya hal-hal yang sunnah ini misalnya tadi memberi nih. Saya memberinya atas dasar apa? Apakah sedekah? Apakah hibah? Apakah hadiah? Wah, karena ini mah saya ingin hanya memberi saja. Esensinya memberi aja. Ya udah kasih weh. Apakah itu hadiah, sedekah atau hibah? Karena kan beda hadiah, sedekah, hibah. Kalau hadiah itu apresiasi, orang tersebut telah melakukan sesuatu atau menghargai orang tersebut, itu hadiah. Kalau hibah, pemberian cuma-cuma, tidak ada dasar apapun. Kalau sedekah karena prihatin, kasihan gitu. Atau contoh yang lain misalnya berpakaian tapi melewati kewajiban. Yang wajib kan menutup aurat nih. Betul. Menutup aurat tuh diwajib bentuk sama esensinya kan? Iya. Yang wajib apa? Laki-laki dari pusat sampai lutut. Ya. Itu yang wajib. Okay. Sisanya kan sunnah. Iya, betul. Nah, sisanya ini sunnah. Yang penting esensinya. Boleh nih atasnya pakai kaos, pakai baju koko, kan bebas. Ya, yang penting esensinya itu yang sunnahnya. Sunnah. Tapi yang wajib yang ini yang penting harus tertutup. Itu menutup aurat. Gitu. Itu salah satunya. Jadi akhirnya para ulama ini membagi hal-hal yang wajib, maka kita mengikuti Nabi Muhammad SAW bentuknya sekaligus esensinya. Adapun hal-hal yang selain wajib, di luar kewajiban, maka minimal esensinya. Mau dengan bentuknya bagus juga gitu ya. Contoh misalnya zaman dahulu Rasulullah SAW menganjurkan orang-orang muslim untuk berjanggut. Karena juga berjanggut nih. Ya. Gitu ya. Kenapa? Agar membedakan antara orang muslim dengan non-muslim. Ketika itu gitu ya. Sekarang ada orang yang berkata, wah, untuk apa pakai jenggot? Orang yang non-muslim aja pakai jenggot gitu ya. Ada yang berjenggot. Boleh Anda berpikiran seperti itu, berarti Anda mengambil esensinya. Yang penting kita harus beda dengan mereka. Dalam hal apa? Perilaku misalnya. Kita jangan sama dong sama mereka, harus lebih bagus. Dalam hal apa yang lainnya misalnya kebermanfaatan misalnya, kita harus lebih bermanfaat kepada orang lain dibandingkan mereka dan lain-lain. Kalau mau mengambil esensinya. Betul. Kalau mau mengambil bentuknya boleh atau tidak? Boleh. Kan untuk hal yang sunnah mah bisa dipilih nih. Iya. Bentuk sekaligus esensi atau esensinya saja. Wah, saya mah mau pakai jenggot. Gitu ta. Sekaligus esensinya nih, karena saya berjenggot, maka saya punya tanggung jawab moral. Tanggung jawab moral untuk bisa lebih bagus, lebih baik dibandingkan orang yang non muslim. Dia melekat. Gitu. Kalau misalnya nggak mau nggak apa-apa. Tapi esensinya yang diambil gitu. Itu Ustaz. Oke. Bisa izin dirangkum dulu saja supaya mungkin fokus gitu ya pembahasan kita kali ini. Jadi untuk meneladani Rasul itu tentunya tadi kalau berdasarkan konteks tadi surat Al-Ahzab biasa deh. Tentunya memang walaupun konteksnya tadi kondisinya sedang berperang, tapi justru bukan dalam posisi perangnya itu yang dia highlight, bukan saja. Ya, tapi bagaimana ketika itu Rasul memberikan contoh ketegaran mungkin saja, kedewasaan, semangat perjuangan. Yaitu jelaslah harus menjadi contoh untuk mungkin pasukan ketika itu para sahabat. Mungkin untuk keteladanan Nabi di posisi sekarang kita yang sedang berpuasa, dalam puasa ini umumnya kan kita memang dalam beramaliyah puasa ini memang tahu berdasarkan anjuran yang
apa dianjurkan oleh para ulama Ustaz ya. Namun adakah kebiasaan Nabi yang itu tentunya menjadi teladan yang biasa Nabi dawamkan gitu ya saat puasa Ustaz, di bulan puasa. Yang mungkin ini bisa jadi nilai plus kita lah gitu untuk kalau kita mampu untuk mengikuti Nabi Ustaz. Apa kira-kira Ustaz? Baik. Bagaimana sunnah-sunnah Rasulullah SAW ketika saum? Meskipun kita ada di penghujung Ramadan ya. Betul. Tapi nggak apa-apa, lumayan. Contoh sekarang ada pada jam 17.42. Sebentar lagi kita maghrib, Ustaz. Salah satu kebiasaan Rasulullah SAW ketika menjelang buka adalah berdoa. Jadi berdoa ini tidak hanya ketika berbuka, tapi sebelum berbuka. Oke. Berdoa, itu salah satunya. Kemudian hal-hal yang lainnya juga selain berdoa dengan majelis ilmu seperti ini. Jadi ada kajian-kajian baik itu formal ataupun tidak gitu. Halakoh gitu Ustaz. Betul. Itu salah satunya. Jadi hanya saja kan di masyarakat kita nih disayangkan gitu ya. Justru menjelang maghrib itu lebih banyak hunting takjil. War takjil. Itu boleh sangat boleh sekali. Tapi jangan lupa ketika war takjil itu, hunting takjil itu, betul. Kita juga sisipkan dengan doa atau minimal hatinya berzikir. Nah, minimal seperti itu, Ustaz. Betul, Ustaz. Beda halnya kalau misalnya balapan gitu hatinya berzikir kan agak sulit ya. Apalagi yang para pedagang, mereka kan juga istilahnya kasab itu bagian dari ibadah gitu ya. Itu juga baik gitu. Yes, banyak hal-hal itu. Kemudian Rasulullah SAW lebih banyak menghidupkan malam hari. Menghidupkan Ramadan di malam hari dengan hal-hal yang baik. Hal-hal yang baik. Entah itu baca Quran, entah itu halaqah dan sebagainya. Kajian-kajian ilmu gitu ya. Itu banyak dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Jadi malam itu betul-betul tidak diberikan waktu kosong kita meninggalkan malam. Itu bulan Ramadan. Diisi full, diisi betul-betul full. Gitu. Apalagi kita gitu ya. Ketika zaman Rasul aja yang ada Rasulnya gitu ya. Yang istilahnya bisa menggambarkan kapan sih Lailatul Qadar. Gitu ya. Itu mereka menghidupkan malam. Nah, kita yang Rasulullah SAW tidak ada di antara kita nih, seharusnya lebih apa istilahnya? Ya lebih padat lagi kegiatan malamnya. Karena bisa saja di malam itu justru Lailatul Qadar itu diberikan kepada kita gitu. Oke, paham. Itu salah satunya. Yes, Ustaz. Selanjutnya nih Ustaz. Ana ini penasaran ini tadi. Bagaimana Ustaz kondisi sekarang ini kita meneladani Rasul. Contoh begini Ustaz. Ana lihat antum hari ini ya bugar gitu ya. Ana tahu antum dari dulu Ustaz ya, udah lama Ustaz ya. Sejak nyantri juga udah tahu lah, udah sama D itu kan kelas Ana dulu. Bahkan sampai sekarang juga kan ya anak dekat dengan antum gitu ya, sehingga kita sering diskusi. Anak sering bertanya itu kan itu bentuk apa? Bentuk anak itu mengagumi saja, meneladani saja. Masya Allah. Ya, alhamdulillah saja. Namun kan begini Ustaz, kondisi sekarang itu kan kita dengan Nabi itu kan jauh sekali Ustaz, rentang tahunnya jauh sekali gitu. Apalagi kan zaman sekarang itu ada yang mengatakan bahwa lemah literasi saja. Sedangkan untuk menggali keteladanan Nabi itu kan harus melewati literasi saja, baca buku, kitab dan sebagainya. Nah, oke lah, mungkin sekarang bagus kemasannya. Ya seperti ini kan kita podcast, kultum online dan sebagainya. Kalau antum sendiri Ustaz melihat fenomena seperti sekarang itu, apakah itu sebuah pembaruan atau penyesuaian terhadap zaman sekarang atau kemunduran? Karena kan ijtihad ulama dulu kan sampai untuk kita tahu bahwa Nabi tadi kata antum dalam puasa kan Nabi berqiyamul lail, bahkan sebelum berbuka berdoa. Itu kan ulama terdahulu tidak ujug-ujug membayang-bayang, tapi kan hasil daripada mengkaji buku mungkin peninggalan Nabi gitu. Antum seperti apa Ustaz? Perihal keteladanan apa yang bisa kita aplikasikan pada zaman ini, ya. Di tengah masyarakat yang
sangat heterogen dengan berbagai permasalahan baik itu pribadinya, Ya. keluarganya, Ya, sosial, ekonomi dan lain-lain. Nah, salah satunya Ustaz, jadi gini, ada tantangan untuk para orang-orang yang berilmu. Zaman dahulu, sebutlah ustadz atau bahkan kiai, itu dicari. Orang-orang itu mencari orang-orang yang punya kapasitas ilmu keagamaan. Dia dicari tuh. Makanya kultur zaman dahulu itu surau, gitu ya, musola, masjid, itu penuh sama pengajian. Karena orang datang. Itu zaman dulu, Ustaz. Zaman dulu. Iya, betul. Zaman sekarang berbalik. Orang sibuk dengan dunianya, orang sibuk mencari dunianya, orang sibuk dengan permasalahannya dan sebagainya. Padahal obatnya itu ada di sini nih. Orang yang punya ilmu ini. Dan orang ini dicampakkan. Kalau misalnya masyarakat itu enggan bersinggungan dengan ustadz, kiai dan sebagainya, dan ustadz kiainya juga enggan untuk menyentuh mereka, maka nggak akan ada sinkron. Maka yang dibutuhkan saat ini adalah ustadz-ustadz, sebutlah, saya punya istilah ustadz jalanan. Ustadz jalanan itu sangat diperlukan, Ustadz. Sekarang bandingkan orang yang taraweh dengan orang taraweh di masjid dengan orang yang di luar masjid. Mana yang paling banyak? Di luar kan? Iya, betul. Siapa yang mau membimbing mereka? Kalau semua ustadznya ada di masjid. Siapa yang mau membimbing mereka kalau semua ustadznya ada di panggung? Orang-orang di jalan, itu banyak. Orang-orang yang haus keagamaan itu banyak. Tapi mereka tidak mau menyentuh hal itu. Salah satunya karena mereka merasa, wah saya kotor. Saya malu ketemu ustadz dan sebagainya. Lantas bagaimana caranya? Kita sebagai orang yang berilmu yang menghampiri mereka. Itu ketika itu muncul, maka akan ada nih keteladanan Rasul yang bisa diaplikasikan oleh mereka. Paham. Jadi saat ini bukan masyarakatnya yang tidak tahu, bukan masyarakatnya yang tidak mau, tapi karena tidak tahu. Itu. Adapun ketika mereka tahu, mereka tidak yakin. Gini saat kita untuk tahu sifat-sifat Rasul atau ilmu apapun kan kita bisa baca buku. Apa bedanya baca buku sama belajar dari guru? Kalau baca buku dia mengetahui. Betul. Kalau dari guru dia tahu dan dia yakin apa yang disampaikan itu benar. Jadi ada penguatan. Penguat. Banyak orang yang tahu tapi dia nggak yakin. Akhirnya nggak diamalkan. Betul. Kalau orang sudah tahu dan sudah yakin, suatu saat dia pasti mengamalkan minimal seumur hidup satu kali. Iya betul. Bahkan disampaikan lagi, Bahkan disampaikan. Nah, tauladan Nabi Muhammad SAW yang bisa dilakukan pada saat ini, apapun boleh dilakukan. Kuncinya adalah istiqomah. Ketika Rasulullah SAW ditanya, ayu amalin ahabba ilallah. Pekerjaan apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Rasulullah SAW jawab, adwamuhu wa in aqal. Yang penting konsisten walaupun sedikit, kecil, remeh, dianggap remeh sama orang lain, tapi konsisten. Itu nilai yang paling baik. Jadi sunnah Nabi Muhammad SAW apapun yang penting konsisten. Baik, Ustaz. Mau 1, 2 atau banyak. Enggak. Oke, terima kasih Ustaz Sem. Ada pertanyaan Ustaz Sem dari sobat ihsan kita nih Ustaz Sem, yang alhamdulillah ternyata sejauh ini mengikuti podcast kita ya. Syukran kasiran akhi. Pertanyaannya Ustaz Sem, apakah Nabi melaksanakan sholat malam di rumah atau di masjid? Maksudnya malam Ramadan atau di luar Ramadan? Ini pastinya di Ramadan Ustaz Sem. Tarawih mungkin ya? Ya betul. Ini tarawih. Baik, Rasulullah SAW pun mengerjakan tarawih, tapi Rasulullah SAW tidak mengerjakan tarawih seutuhnya. Jadi ada beberapa riwayat tentang Nabi Muhammad SAW melaksanakan tarawih. Ada yang mengatakan di hari pertama, di malam pertama saja, malam pertama, malam kedua,
kemudian ada yang mengatakan juga malam ketiga, langsung loncat ke malam-malam selanjutnya, gitu. Ya. Tarawih teh, gitunya. Dan ketika itu Nabi Muhammad SAW mengerjakannya di masjid ketika tadi saya sebutkan tanggal-tanggalnya, dan di rumah ketika tidak disebutkan tanggal-tanggalnya. Dan Rasulullah SAW mengerjakannya pun ada yang berjamaah, ada yang tidak berjamaah, dan lain-lain. Itu yang berkaitan dengan tarawih. Kalau tarawih. Namun di zaman Khalifah Amirul Mukminin Umar bin Khattab, beliau mengumpulkan orang-orang mukmin, orang-orang muslim karena sangat banyak. Kemudian ketika sholat tarawih juga sendiri-sendiri ketika itu, atau berjamaah-jamaah kelompok kecil. Sayyidina Umar bin Khattab akhirnya mengumpulkan dengan satu imam. Itu. Yes, kalau sholat tarawih. Adapun sholat tahajud, sholat yang lainnya yang dilakukan oleh malam hari, terkadang di rumah, terkadang pula di masjid. Karena rumah Nabi Muhammad SAW ini buka pintu langsung masjid, yes, gitu. Jadi buka pintu nih langsung masjid. Langsung masjid ya. Ada kalanya Rasulullah SAW sholat malam di masjid. Baik, ada kalanya di rumah. Makanya ada pernah dengar riwayat Nabi Muhammad SAW itu ketika sholat bersentuh nih kakinya dengan kaki istrinya ketika sholat malam. Sedangkan istrinya sedang tertidur. Gitu. Berarti kan di rumah. Oke. Ustaz, kita ini pertanyaan terakhir Ustaz ya, sebelum kita tutup nih. Alhamdulillah nih kita sobat Ihsan nih. Ada pertanyaan lagi Ustaz. Apakah salah pemahaman sunnah Rasul itu dipahami hanya praktiknya saja, tapi tidak memperhatikan esensi dan asbab yang penting? Contohnya poligami, diikuti hanya praktiknya saja, bukan menolong jandanya. Jadi ya tadi hanya untuk poligami Ustaz ya. Tidak. Boleh gak Ustaz itu? Wah, ini bahasan poligami nih. Harusnya nambah 1 jam lagi Ustaz, boleh gak? Nah, baik. Pertanyaannya, apakah poligami itu sunnah atau tidak? Betul. Karena dilakukan oleh Rasulullah SAW dengan esensinya, maka itu kategori sunnah. Hanya saja apakah lumrah atau tidak, kita kan poligami tidak lumrah kalau di kita ya. Iya. Dan sebetulnya setiap setiap ibadah itu ada kriteria syarat, ada kriteria rukun. Yang menjadi permasalahan di kita ini banyak sekali hal-hal yang sifatnya bukan ritual. Kalau ritual kan seperti sholat dan sebagainya, itu syarat rukunnya jelas. Kalau yang bukan ritual ini yang sulit diidentifikasi bagaimana syaratnya, rukunnya. Seperti berpoligami itu ada syaratnya, sangat sangat ketat. Ketika bersih 2 itu bersih 3, bersih 4 itu sangat ketat sekali syarat-syaratnya. Okay. Hal ini yang terkadang luput dari pemahaman masyarakat. Iya. Dan juga birokrasi di KUA kita juga kan tidak sedetail itu. Iya, betul. Apakah orang ini mampu secara finansial, secara emosional, kan sulit dideteksi. Iya. Susah deteksi kalau di KUA. Sehingga ketika ada persyaratan tertentu, akhirnya KUA ngasih syarat cukup lah, yang penting diizinkan oleh istri pertamanya. Betul. Ditandatangani, bawa ke pengadilan, oke, sebagainya siap boleh. Hanya sebatas hukum dohir. Oke, paham. Dohir saja. Nah, apakah tadi salah ketika seseorang mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW bentuknya saja tanpa esensi? Ya, bukan esensinya, Ustaz. Nah, satu sisi disebut salah tidak? Karena dia mengikuti. Tapi baik atau tidak? Jadi sunnah Nabi itu ada dua nilai, Ustaz. Baik atau benar? Baik dan benar. Baik dan benar. Dia mengikuti hal itu benar, baik tidak? Gitu. Iya. Tidak semua yang benar itu baik dilakukan. Contohnya itu, poligami itu benar karena syariat Rasulullah SAW. Iya. Baik atau tidak? Kadang-kadang kita selalu melihat benarnya saja, atau baiknya saja. Okay. Dampaknya apa kalau misalnya baik dan benar ini pincang? Dampaknya adalah kegaduhan alias fitnah. Ketika ada kegaduhan, fitnah yang bisa muncul, kemudian kita ingin melakukan sesuatu yang sunnah, maka mana yang diutamakan? Diutamakan adalah menghindari fitnah.
tidak boleh sampai gaduh Hmm. karena sifatnya sunnah. Wah. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustaz Sam. 1 jam kita ya berdiskusi. Iya betul. Sobat Ihsan yang di rumah, terima kasih sudah mengikuti sampai saat ini. Kita tutup kegiatan kajian kita dengan baca alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka. Selamat berbuka, mangga.